Shalom, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Seno, peserta kelas belajar khotbah SFPDW Angkatan Pertama. Nomor urut absen saya nomor 45. Saya akan berkhotbah mengenai new paradigm or paradigma baru. Sesuai tema GBI tahun ini, haleluya puji Tuhan. Ya, saya. Paradigma menurut KBBI itu adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, dalam percakapan sehari-hari istilah paradigma berpikir. Karena paradigma adalah model utama, pola atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Paradigma adalah bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Ya, ini saya ambil dari kata .co.id ya. Ya, next. Istilah paradigma muncul sejak abad pertengahan di benua Eropa, tepatnya di Inggris. Istilah paradigma ini adalah serapan berasal dari bahasa Latin, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Kalau bahasa Yunani-nya paradigma, para dan dekunai, yang berarti untuk membandingkan bersebelahan dan memperlihatkan. Ya, bersebelahan para memperlihatkan deik. Dari sapaan bahasa Yunani tersebut, dapat diartikan bahwa paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, kognitif, bersikap, afektif, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Ya, next dalam slide PPT saya ya. Ya, di dalam bahasa Inggris juga sama, artinya a model of something or a very clear and typical example of something dari Cambridge Dictionary ya. Basically it's the same. Ya, kita masuk firman Tuhan, yaitu di Wahyu 21 ayat 5 berkata begini, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini tepat dan benar. Yes, Tuhan menjadikan segala sesuatu baru ya. Tuhan sukanya begitu, haleluya, amin. Ya, next, di Yesaya 43 ayat 10 sampai 21, saya ambil semua. Nah, sini juga di-share di setiap sinode GBI ya. Berkata begini di ayat 10, Yesaya 43 ayat 10 sampai 21. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Ya, ini landasan kita kenapa harus mempunyai paradigma yang baru ya, karena kita saksi Tuhan. Berikutnya, Tuhan bilang, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Dan juga seterusnya aku tetap dia. Dan tidak ada yang dapat melepasnya dari tanganku. Yes, tidak ada dari kita yang bisa lepas dari tangan Tuhan, amin. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Ya. Dia 18 begini ya, SMP 3:18. Firman-Nya, janganlah ingatlah hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yes, kita jangan mengingat-ingat lagi yang masa lalu. Lihat, Tuhan bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Yes, hobinya Tuhan membuat sesuatu yang baru ya. Nah, menurut saya, bukan menurut saya, firman Tuhan nih, di Roma 12 ayat 2, sesuatu paradigma yang baru dan dari menurut KBBI juga adalah cara berpikir ya, pemikiran. Roma 12 ayat 2 bicara yang sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, tujuan pembaruan budi, tujuan paradigma baru adalah kita bisa bedain kehendak Allah. Mana yang baik, berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Ya, next. Berikutnya di pemikiran, sesuai firman Tuhan, yang berkenan pada Tuhan adalah di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, saya baca ini. Semua yang benar, satu, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, Tuhan bilang. Ya, jadi udah ada patukan ya pemikiran yang harus kita pikirkan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, berikutnya
saya mau sharing terakhir ini model Kristus ya. Di Filipi 2 ayat 5 dan 8. Tadi kan kita bicara paradigma baru, perubahan model. Jadi model seperti Kristus adalah setiap tujuan akhir ya dari setiap kita sebagai saksi Kristus dan hamba-hamba dan anak-anak Tuhan. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, yes, atau kenosis, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yes, di sini Kristus yang sebagai Tuhan mau melayani kita, mengambil rupa seorang hamba dan tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, inilah model Kristus yang telah diturunkan kepada kita yang kita harus ikuti. Ya, so new paradigm, new model. Kristus adalah model kita dalam paradigma baru. Ya, demikian sekian. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya, amin.